Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari ini kita ada acara tausiah yang dimana insya Allah hari ini bertemakan tentang istiqomah, dan acara ini juga insya Allah akan dilaksanakan setiap minggunya pada hari Jumat yang akan dibimbing oleh Ustaz Badar. Mungkin nanti kalau misalnya ada ganti atau apa nanti ada dikabarkan, tapi intinya insya Allah acaranya akan rutin dilaksanakan setiap minggunya di hari Jumat. Dan untuk adik-adik, untuk acara hari ini dan seterusnya itu diminta untuk setelah selesai acara untuk membuat sebuah kesimpulan, yaitu tentang apa sih yang dibicarakan hari ini gitu, atau apa sih yang ditausiahkan hari ini itu dibuat kesimpulan, nanti dikirimkan di WA dari masing-masing. Dan untuk acara hari ini kita akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Badaruzzaman, yang dimana si Dina akan membacakan tausiah tentang istiqomah. Mungkin kita bisa langsung aja ke Ustadz Badar ya, sambil mempersingkat waktu. Dan juga tadi sudah banyak pembukaan. Dan untuk teman-teman yang lainnya, untuk adik-adik bisa dinyalain kameranya nih. Dan insya Allah nanti acara hari ini akan rutin kita upload di YouTube kita, di Dips Official Banjarbaru. Jadi bisa dilihat nanti di situ. Nggak live di YouTube ya, cuma direkam nanti di post di situ. Jadi bisa nih dinyalain kameranya. Nanti teman-teman yang acara hari ini siapa aja ngikut. Ditonton di YouTube. Kita langsung aja ke Badar. Assalamualaikum Tat, Sedikbal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 bertepatan tanggal 7 bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali bertemu, bertatap muka, bermuajah, bersilaturahmi walaupun dengan kondisi saat ini dan di tempat masing-masing. Kemudian salawat serta salam tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hufaz Darul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian bulan ada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi seperti bulan Hurum, Asyhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan yang 4 tersebut, di antaranya bulan Muharram, Dzulqa'dah dan seterusnya, tetapi Nabi dilahirkan di bulan yang lain, bulan Rabiul Awal, yang mana pada saat itu bulan Rabiul Awal ini bukan sesuatu yang istimewa bagi orang-orang Arab. Begitu juga hari Senin kelahiran Nabi itu adalah bukan sesuatu yang istimewa pada zaman dahulu, karena yang istimewa adalah hari Jumat. Tetapi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memerlukan apapun dan siapapun untuk memuliakan beliau, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memuliakan orang lain. Bulan Rabiul Awal itu mulia karena ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
hari Senin itu mulia karena Nabi dilahirkan di hari Senin. Kota Mekah itu dimuliakan karena Nabi dilahirkan di situ, dan Madinah itu mulia karena Nabi SAW dimakamkan di situ. Para hufaz sekalian, maka dalam bentuk keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini, kita hendaknya semestinya selalu mengingat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan bersalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang beriman, bersalawat dan bersalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta itu tentu ada harus pengorbanan dan harus ada bukti konkret, bukti yang nyata. Karena keimanan itu bisa saja dinyatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, dan seterusnya. Dan itu kata-kata yang mudah untuk diucapkan, siapapun bisa, termasuk orang-orang munafik seperti itu. Mereka berkata saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada Allah, saya mencintai Rasulullah. Tetapi tidak ada bukti yang nyata yang menyatakan bahwa mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW. Itu hanya manis di bibir saja, tetapi dalam realitanya di hati mereka tidak ada tersimpan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan tema hari ini yang dipinta oleh SPB, yaitu tentang istiqamah. Istiqamah ini itu timbul dari dua perkara. Pertama, sihhatul iman billah. Istiqamah itu muncul karena sebabnya adalah pertama, sihhatul imani billahi ta'ala. Karena betulnya, benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman itu sudah melekat, kuat, maka timbullah istiqamah. Jadi istiqamah itu berdasarkan atas keimanan kepada Allah. Orang-orang yang memang beriman hanya di lisan saja, orang-orang munafik, ya. Mereka melaksanakan amal ibadah, sholat dengan malas-malasan dan seterusnya. Itu tentu menunjukkan bahwa betul-betul istiqamah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang benar-benar beriman, maka mereka akan selalu istiqamah dalam keimanan kepada Allah SWT. Istiqamah itu dalam bahasa Arab dari kata istaqama yastaqimu. Istiqamatan, masdarnya istiqamatan. Asal katanya qama yaqumu. Qama artinya berdiri, ya, berdiri tegak. Jadi kalau berdirinya tidak tegak, bengkok, itu bukan qama namanya, ya. Tapi kalau qama yaqumu itu berdiri dengan tegak. Artinya bahwa orang yang istiqamah itu selalu tegak lurus, tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya, tetapi dia terus berada dalam keadaan posisi yang tegak. Kemudian kata tambahan istaqama ada hamzah, kemudian ada sin, ya, ada ta. Itu biasanya dalam bahasa Arab itu bermakna meminta. Misalnya ghafara yaghfiru, mengampuni, kan. Tapi kalau istaghfara yastaghfiru, meminta ampun, ya. Kemudian ana yu'inu, menolong. Tapi kalau ista'ana yasta'inu, meminta tolong. Jadi kalimat bahasa Arab itu ketika dibubuhi hamzah wasal, kemudian sin dan ta, itu maknanya biasanya meminta. Jadi kalau istaqama yastaqimu istiqamah, asa artinya lah meminta supaya berdiri tegak. Supaya bisa berdiri tegak. Ini secara bahasa pun memiliki arti bahwa kita ini ketika ingin melaksanakan amal ibadah secara istiqamah, kita sendiri tidak akan mungkin bisa. Tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun. Ketika kita
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Panggilan ketika azan, maka ucapan kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan kita untuk melaksanakan sholat itu kecuali memang itu adalah keinginan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Intinya ketika kita melakukan apapun, memang kita wajib mengingat bahwa ini sebenarnya bukan kita, tapi inilah murni taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan segala amal. Jadi istiqamah itu adalah meminta agar kita berdiri tegak. Dan istiqamah ini sudah menjadi bahasa Arab menjadi sudah bahasa Indonesia. Istiqamah dalam arti lain bisa adalah continue, ya, terus menerus dalam kebaikan. Istiqamah dari hal-hal yang baik memang diwajibkan kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka beristiqamah. Jadi memang istiqamah itu lahir dari dua perkara tadi. Yang pertama adalah sihhatul iman billah. Betul-betul memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah itu mereka akan melahirkan sifat istiqamah. Karena mereka meyakini bahwa semua apa yang dilakukan itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa takut. Sebagaimana Ustaz pernah ceritakan bahwa ada satu orang santri yang disayang oleh gurunya. Dari sekian santri ada satu santri yang disayang oleh gurunya lebih dari yang lain, sehingga ada timbul kecemburuan bagi santri-santri yang lain. Sehingga suatu saat semua santri itu berkumpul dan bertanya kepada guru tersebut, wahai guru, wahai syekh, ini kenapa si A ini lebih pian sayangi daripada kami? Nah, kata guru tersebut, kalau kamu pengen tahu apa alasannya, maka silahkan ambil ini semua, satu orang satu ekor burung, ya. Kemudian sembelihlah burung tersebut di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Jadi masing-masing membawa burung tersebut, ya. Syahid membawa burungnya ke kamar, ditutup kamarnya, dikunci, ya. Kemudian Raihan Zaki dibawa kemana Raihan ini membawanya? Dibawa ke rumah, ya? Ke rumah kayaknya, kayaknya lagi ada di rumah. Kemudian Alif Safa misalnya membawa ke hutan, di hutan nggak ada orang. Dimas dan sebagainya. Tapi ini bukan, ini sekedar contoh saya. Masing-masing membawa ke tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada orang yang melihatnya. Suatu saat sudah selesai semua itu, datang mereka berkumpul di hadapan gurunya. Lalu ditanya, kamu nyembelihnya di mana? Saya di sini. Ada orang yang lihat? Nggak ada. Semuanya itu membawa burung tersebut dalam keadaan innalillah wa inna ilaihi rajiun, matian dan beritaan burungnya. Kecuali satu orang. Nah, ini siapa ini? Ya, insya Allah semuanya ini santri dari sana ini seperti yang satu orang ini. Tadi contoh saja ya, bukan betulan. Nah, ternyata satu santri itu membawa burungnya dalam keadaan hidup, ya, dalam keadaan hidup. Nah, ketika ditanya kenapa kamu tidak menyembelih burungnya, wahai syekh, wahai guru, bagaimana saya bisa menyembelih burung di tempat yang tidak ada yang melihat, sedangkan Allah dimanapun kita berada selalu melihat. Nah, ini sebagaimana akidah yang kita ajarkan sifat 20, ya Allah bersifat basir, maha melihat dimanapun berada. Sehingga kalau orang yang seperti ini, dia selalu istiqamah, ya. Contoh misalnya, tidak hadir di halaqah misalnya.
halaqah pagi atau sore, malah main game ya, atau malah tidur pagi ya. Nah, orang yang istiqamah, orang yang memiliki sifat muraqabah tadi sehingga dia mampu istiqamah, mereka tidak akan melalaikan pekerjaannya untuk halaqah. Kenapa? Karena mereka yakin saya ini berada dimanapun, apapun yang saya kerjakan, mau main game, mau tidur dan sebagainya, memang orang tua tidak melihat karena pandangan orang tua terbatas, pengawasan orang tua terbatas, guru pun tidak melihat karena pandangan guru juga terbatas, apalagi jauh tempatnya. Jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Tetapi karena kita berkeyakinan bahwa Allah Maha melihat, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tidak ikut halaqah itulah perbuatan yang dilarang Allah. Karena membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, sehingga kita betul-betul membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar dengan dia sebagai bentuk sayang kita kepada orang tua. Jadi ketika iman itu memang betul-betul kuat, maka istiqomah itu akan lahir dengan sendirinya. Akan lahir dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Yang kedua, ittiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab yang kedua adalah munculnya istiqamah itu karena mengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itulah contoh yang jelas tentang praktek Al-Quran. Al-Quran kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di Al-Quran itu yang bersifat umum, yang global, yang tidak ada penjelasannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah penjelasan tentang Al-Quran. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, karena beliau menjawab karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai manifestasi bentuk nyata tentang isi-isi Al-Quran. Jadi ketika kita betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, maka dari itulah lahir istiqamah. Lahirlah istiqamah. Para hufaz sekalian, istiqamah itu memang berat ya. Makanya ada kata-kata di media sosial itu, istiqamah berat, yang ringan itu istirahat gitu ya. Betul itu. Istiqamah berat, yang ringan itu istirahat, itu ringan, memang nyaman istirahat ya. Tidur-tiduran sambil nonton TV, istirahat tuh memang enak. Tapi kalau istiqamah itu memang berat ya. Bahkan katanya dia akan mampu kecuali orang-orang yang al-akabir, yang luar biasa. Jadi istiqamah itu diterjemahkan adalah selalu mudawamah, selalu istiqamah, selalu continue dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang berat, pasti ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Misalnya kita istiqamahkan ya, baca Al-Quran, ya, istiqamahkan sholat duha, istiqamahkan sholat tahajud. Pasti itu ada rintangan-rintangan yang menghalangi, apa saja itu yang menyebabkan kita kadang-kadang bisa lupa, bisa lalai, bahkan tidak melaksanakan sama sekali. Memang itulah cobaan, yang namanya cobaan seperti itu. Jadi menghafal Al-Quran kalian saat ini itu memang cobaannya sangat berat. Kalian dipilih sebagai santri yang menghafal Al-Quran itu sudah luar biasa karunia Allah SWT yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Kemudian untuk merealisasikannya itu perlu istiqamah. Perlu istiqamah. Pekerjaan apapun, walaupun sedikit, dengan istiqamah, kata ulama itu lebih baik daripada banyak, tetapi hanya sewaktu-waktu. Jadi kalian bisa targetkan misalnya, bisa dihitung sendiri boleh. Menghafal itu dalam 3 tahun misalnya dibagi berapa ayat atau berapa lembar dalam seharinya. Tapi laksanakan secara istiqamah. Insya Allah pasti akan dikabulkan Allah SWT sesuai apa yang kita kehendaki. Yang penting tadi istiqamah. Walaupun sedikit,
sehari misalnya menghafal berapa sekian ayat, tetapi terus dilaksanakan, maka insya Allah akan tercapai sesuai apa yang kita inginkan. Jadi santri-santri yang dulu-dulu itu, kakak-kakak kelas sekalian yang itu, mereka yang sudah selesai 3 tahun di Darul Ihsan itu karena memang istiqomah. Jadi ketika teman-temannya tidur malam jam 3 itu, jam 3, jam 4 sebelum subuh, santri yang lain masih tidur, dia bangun sendiri tanpa dibanguni oleh guru-guru yang lain. Mungkin gurunya juga tidur, tetapi santri ini dia bangun sendiri, dan itu dilakukan secara kontinu tiap malam. Jadi mereka menyiapkan hafalan itu di malam hari, paginya habis salat subuh disetorkan. Terus mereka lakukan seperti ini, dan memang hasilnya tidak mengecewakan, memang betul sesuai apa yang mereka inginkan. Keinginan yang kuat, kemudian mereka terus berdoa dan berusaha dengan istiqamah apa yang mereka lakukan. Jadi para hufaz sekalian, kami sebagai musyib sangat mendorong kepada kalian sendiri. Kami hanya sekedar memotivasi. Sebenarnya itu kembali banyaknya itu kepada diri kalian sendiri. Jadi sesuatu itu akan sukses itu banyaknya adalah kembali kepada diri kalian. Kami hanya sekedar mungkin berapa persen, 1% atau 0% saja dalam mendukung kalian. Tetapi yang kesuksesan itu yang kalian dapatkan itu memang lebih banyak berangkat dari diri kalian sendiri. Para hufaz sekalian, tadi Ustaz jelaskan bahwa istiqamah itu sesuatu yang berat, dan ini adalah orang-orang yang diberikan Allah SWT kemampuan untuk melakukan hal tersebut. So, ada cerita, ini cerita fakta. Teman Ustadz itu ketika dia datang di Tarim Hadramaut, pulang ke rumah karena belum selesai kuliah, sudah pulang duluan, baru sekitar 2 tahun saja di sana. Apa yang terjadi? Orang terdekatnya, keluarganya sendiri tidak menyambut dengan ramah dan baik. Dia dikucilkan, ya. Kemudian apalagi masyarakatnya tidak ada sama sekali menyambut dengan baik, bahkan memusuhi. Jadi kita nih datang jauh-jauh sekolah, datang ke rumah tidak disambut dengan baik, bahkan dimusuhi. Bukan orang sekitar saja, tetapi keluarga kita pun memusuhi, mencela, mengejek dan sebagainya. Ini kenapa kamu sekolah ini nggak selesai? Kenapa ini? Kenapa itu? Tetapi karena memang orangnya ini pendiriannya kuat dan dia istiqamah, selama itu adalah sesuatu yang baik dia kerjakan. Ceritanya suatu saat ada satu orang santri yang ingin belajar memukul terbang, tahu terbang ya? Nah, terbang. Seorang santri yang tadi datang jauh-jauh sekolah, kemudian datang tidak disambut dengan baik, bahkan dikucilkan dan dicemooh oleh orang lain, bukan hanya masyarakat, tetapi keluarga sendiri pun seperti itu. Suatu saat ada seorang anak-anak yang mau belajar memukul terbang tahu ya, yang rabbanan itu, atau dufun. Kemudian karena dia nggak bisa, akhirnya dia minta waktu sebentar, beberapa hari, dia pergi ke tempat yang lumayan jauh, dia cari orang guru yang bisa memukul terbang tersebut. Setelah beberapa hari, beliau bisa memukul terbang. Kan ada kaidahnya itu, ada apa namanya? Ada tang, ya, ada dung, itu biasanya. Ya, mungkin Ustadz Iqbal ini lebih tahu masalah terbang ini. Kemudian dia ajarkan kepada satu orang tersebut. Setelah beberapa lama bertambah menjadi 5 orang. Lalu dia membuka majelis taklim. Dari 5 orang santri tersebut dia ajarkan memukul terbang, kemudian dia bersalat kepada
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan tausiah pelajaran kepada 5 orang santri tersebut. Dalam perjalanannya berdakwah seperti ini dengan jumlah yang seperti itu tidak mudah. Jadi masyarakat di sana itu ketika mereka selesai melaksanakan majelis taklim itu dengan jumlah 5 orang dan 6 orang dengan gurunya. Setelah selesai majelisnya, apa yang terjadi? Masyarakat di sana membuang kotoran atau bahasa Banjarnya tahenya di tempat majelis orang tersebut. Jadi setelah selesai majelis taklim, mereka pulang penuh dengan tahi manusia, kotoran manusia majelis. Majelisnya seminggu sekali, nanti bersihkan lagi. Setelah selesai majelis, seperti itu lagi. Bahkan pernah suatu ketika majelis itu jalan, mereka menonton Piala Dunia, nonton bola nih, Piala Dunia. Dan nonton bareng itu, nobar ya, nonton bareng itu dilaksanakan tepat di samping majelis taklim. Jadi ketika lagi berbicara ya tausiah, mereka teriak gol dan sebagainya. Itu memang tujuannya sengaja untuk mengganggu majelis tersebut agar bubar. Bahkan ada orang yang mau datang ke majelis tersebut dikata-katakan, ngapain kamu ke sana? Itu majelisnya enggak manfaat. Itu majelis anak-anak biasa saja. Enggak orang hebat dan sebagainya. Supaya orang tidak jadi ke majelis taklim tersebut. Berjalannya dengan waktu, Masya Allah, Tabarakallah. Karena itu intinya istiqamah. Dengan ujian seperti itu ya. Ketika berjalan waktu, sampai sekarang Masya Allah, majelis tersebut ribuan orangnya. Ribuan orang. Jadi ketika majelisnya malam Ahad ya, itu ribuan orang. Dan ini memang kita melihat enaknya saja, tetapi prosesnya itu yang luar biasa beratnya. Dengan cobaan yang seperti itu, dia yang pemilik majelis tersebut istiqamah, karena ini adalah sesuatu yang baik, diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, dan diperintahkan gurunya, maka dia jalani terus dengan tantangan-tantangan yang seperti itu. Ini memang seperti itu. Jadi kita itu dalam hidup tidak mesti lurus terus, ya. Pasti ketika kita mau melakukan kebaikan itu banyak tantangan-tantangan, kerikil-kerikil yang akan menghambat perjalanan kita. Di Al-Quran disebutkan, hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka beriman? Mereka berkata, saya beriman. Wa hum la yuftanun, tetapi mereka tidak diuji, tidak dicoba. Cobaan itu adalah untuk menguatkan kita untuk menghadapi ke hal yang lebih besar lagi. Jadi kita dicoba terus. Maka para sahabat sekalian, ketika kalian dalam proses menghafal ini banyak cobaan-cobaan, ya. Cobaan HP itu cobaan juga tuh, ya. Mau menghafal, ya. HP ada, lalu ada keinginan mau main game. Nah, itu juga cobaan. Apa kita mampu untuk mengalahkan game tersebut, lebih mengutamakan menghafal dan setoran ikut di halaqah pagi dan sore. Cobaan itu terus mesti ada sampai kita nanti puncaknya adalah ketika kita sakaratul maut, meninggal dunia. Kalau kita istiqamah, insyaallah istiqamah dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ustaz bacakan tadi di ayat tadi, wala khaufun alaihim innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang istiqamah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Ulama tafsir mengatakan takut di situ, bedanya antara takut dan sedih adalah khauf dan hazan itu huznun. Kalau khauf itu takut
mendapatkan sesuatu yang tidak disukai di masa yang akan datang, itu takut namanya. Tapi kalau sedih, itu hati itu merasa tidak nyaman karena terlewatkan sesuatu yang dia sukai. Jadi ada khauf dan ada sedih, ada huznun. Jadi orang-orang istiqamah itu tidak mereka takut lagi dan mereka juga tidak bersedih karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah pasti dijaga dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Terakhir Ustadz membacakan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'al anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billah tsumastaqim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqamahlah dalam keimanan, istiqamahlah dalam ketaatan. Akhirnya mudah-mudahan kita semua ustadz pribadi ya, musib-musib yang ada, semua yang berkhidmat di Darul Ihsan dan ananda sekalian dari kelas 7A, B, 8A, B, kelas 9 dan seterusnya, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kita meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Ulama berkata bahwa orang yang istiqamah dalam kebaikan semenjak dia masa baliknya, insya Allah akhirnya tidak akan mengecewakan. Dan kebalikannya adalah orang yang dari awalnya kurang baik, masih banyak diakhiri dengan kebaikan. Makanya saya pernah ceritakan banyak orang-orang itu yang awalnya itu proses hidupnya mereka penuh dengan dosa dan kemaksiatan, tetapi diakhiri dengan kebaikan. Dan kata ulama, banyak sekali kebanyakannya, kalau orang terus istiqamah dalam kebaikan, maka akhirnya pun dia meninggal dalam kebaikan. Sering kita memanjatkan doa, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu at-taubah, taubat, wal maghfirah, ampunan, wat taufik, taufik, wal hidayah, dan hidayah, wal istiqamah, dan istiqamah, wa husnal khatimah, dan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nabi sallallahu salih. Al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'ina bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka al afiyah wal mu'afata ad-daimah fi dinid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah husna khatimah yaumal jum'ah fi ridwan khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah selesai lancar insya Allah, dan acara tausiah seperti hari ini insya Allah akan dilaksanakan setiap minggunya, setiap hari Jumat. Dan untuk teman-teman mungkin ya jangan lupa untuk setelah acara ini bisa disimpulkan acara ini tentang apa sih, kayak tadi temanya kan istiqomah, itu apa aja tadi yang dibicarakan sama Ustaz Badar, itu disimpulkan gitu kan, dicatat, nanti dikumpulkan di WA dari masing-masing, itu tadi pesan arahan dari Ustaz Bibi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join hari ini,
Dan untuk mungkin kedepannya bisa lagi ya, misalnya kayak join tuh bisa dinyalakan kameranya. Jadi kayak teman-teman yang kita bisa tahu gitu, karena acara seperti ini akan kita tampilkan nanti di YouTube kita di Belajar Baru Official. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh, jadi nggak namanya aja nih yang kelihatan nih, orangnya yang mana sih gitu. Jadi kita bisa tahu. Jadi untuk kedepannya mungkin teman-teman yang lain yang belum menyalakan kamera bisa gitu. Tapi udah alhamdulillah ya itu aja ya untuk hari ini. Teman-teman terima kasih sudah Assalamualaikum join. warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nah.